Pertanyaan kedua, cek. Baik, Ananda Dinda bertanya lagi, apakah teks persuasi itu kebahasaan, Pak? Punya. Nah, Dinda bertanya sekarang, padahal materi ini akan Bapak bahas pada pertemuan selanjutnya nanti. Tapi tidak apa, ya. Nanti secara lebih lengkap akan Bapak jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Ya, Dinda, karena ini materi selanjutnya. Secara garis besar Bapak jelaskan bahwa ciri kebahasaan teks persuasi itu ada 7. Nah, menggunakan kata teknis, kemudian menggunakan kata ganti, kemudian yang ketiga menggunakan kata perujukan, yang keempat menggunakan kata penghubung atau disebut juga dengan konjungsi. Kemudian yang kelima menggunakan kata kerja mental. Dan yang keenam terdapat pendapat dan fakta. Nah, ada pendapat, ada fakta. Dan yang terakhir itu menggunakan kata yang mengandung ajakan, bujukan, atau dorongan. Nah, ya. Ini adalah ciri kebahasaan yang kita gunakan dalam teks persuasi. Kata teknis, Bapak jelaskan satu persatu. Nah, kata teknis itu adalah kata yang memiliki istilah. Dalam kata lain, kata yang menggunakan istilah. Istilah ini apa, Pak? Istilah ini adalah kata-kata yang sulit kamu artikan jika kamu kurang membaca. Kata-kata ini harus kamu temukan artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata-kata sulit, itulah namanya istilah. Ya, istilah ada bermacam-macam, ya, dan sesuai pada bidangnya. Jika teks persuasi itu membahas tentang teknologi misalnya, maka istilah yang digunakan adalah misalnya smartphone, kemudian internet, kuota, signal, dan sebagainya. Ya, itu yang berhubungan dengan istilah teknologi. Kalau berhubungan dengan istilah kesehatan atau kedokteran, nah, mungkin ada istilah infeksi, injeksi, ovarium, opname, diagnosis, dan sebagainya. Itu adalah istilah. Ya. Kemudian kata ganti. Kata ganti itu ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama, ya, itu aku atau saya. Kata ganti orang kedua ada kamu, engkau, dan sebagainya. Sedangkan kata ganti orang ketiga ada mereka, kita, kami, dia, dan sebagainya. Ya, itu kata ganti.
Kemudian kata perujukan. Kata perujukan ini merujuk kepada data. Merujuk kepada pendapat atau data. Nah, misalnya Dinda ingin memberikan teks persuasi bahwa kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Karena apa? Karena jika nanti hujan turun, air yang turun tidak dapat meresap ke dalam tanah, dikarenakan tidak adanya pohon. Nah, Dinda harus komplitkan teks persuasi ini merujuk kepada pendapat siapa? Pendapat siapa yang mengatakan bahwa jika hutan gundul, maka tanah tidak dapat meresap air? Itu pendapat siapa? Harus cari pada buku para ahli. Jadi kalimatnya merujuk pada pendapat profesor siapa misalnya, bahwa jika hutan yang gundul dapat menyebabkan banjir karena air yang turun tidak dapat diserap oleh tanah. Nah, itu dia merujuk kepada pendapat dan merujuk kepada data. Itu dapat memperkuat teks persuasi itu. Nah, itu namanya kata perujukan, ya. Kemudian kata penghubung. Kata penghubung ini atau disebut juga konjungsi. Konjungsi ini sudah dibahas pada semester yang lalu, bahkan pada kelas 7 juga sudah dibahas. Kata penghubung itu ada banyak. Ada jika, sebab, karena, oleh karena itu, dengan demikian, dan sebagainya. Banjir yang terjadi di Tanjung Pinang disebabkan oleh genangan yang tersumbat, selokan yang tersumbat akibat warga yang membuang sampah secara sembarangan. Jadi pada teks persuasi itu sering menggunakan konjungsi. Tanah longsor yang terjadi dikarenakan hujan yang turun terus-menerus. Jadi pada setiap teks persuasi itu ada konjungsi yang digunakan. Kemudian yang keempat, kata kerja mental. Kata kerja mental ini adalah kata kerja yang berhubungan dengan perasaan. Nah, ya, ada kata kerja verbal, ada kata kerja mental. Kalau kata kerja verbal itu bersifat fisik. Fisik. Jika fisik berarti tubuh kita bergerak. Contoh, makan. Itu kata kerja verbal. Tangan kita bergerak mengambil nasi lalu memasukkan ke mulut. Itu kata kerja verbal. Berlari, tubuh kita bergerak. Memukul, tangan kita bergerak. Setiap kata kerja yang membuat badan kita bergerak itu dikatakan kata kerja verbal. Sedangkan kata kerja mental, ini kata kerja tetapi dia berhubungan dengan perasaan. Badan kita tidak bergerak. Contohnya apa, Pak? Berpikir, merasa. Nah, saya berpikir bahwa banjir tersebut diakibatkan oleh debit air yang sangat tinggi pada waktu itu. Berpikir. Berpikir itu kata kerja mental. Karena apa? Karena tidak ada badan kita yang bergerak. Berpikir, merasa, mengingat, itu adalah kata kerja mental. Nah, kemudian yang keenam adalah pendapat dan fakta. Pendapat dan fakta ini yang seperti tadi, ya. Dia meyakinkan pembaca.
meyakinkan pembaca. Ini penting. Mengapa dikatakan penting? Orang akan percaya atas ajakan itu apabila ada fakta, apabila ada pendapat. Itu adalah pendapat dan fakta, meyakinkan pembaca. Contoh, dari mana kita tahu bahwa buang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir? Ada faktanya. Kita buang sampah di selokan, kemudian hujan turun, aliran air tersumbat, maka genangan air pun meluap sehingga menyebabkan banjir. Itu fakta. Nah, jadi pendapat dan fakta ini sering ada pada teks persuasi agar semakin kuat faktanya, semakin kuat pendapatnya, maka akan membuat pembaca atau pendengar semakin yakin atas bujukan atau ajakan yang disampaikan. Itu pendapat dan fakta. Kemudian yang terakhir ini sudah jelas, kata yang mengandung ajakan, bujukan, atau dorongan. Pada teks persuasi sering menggunakan kata yang mengandung ajakan, bujukan, atau dorongan. Apa contohnya, Pak? Ayo kita buang sampah pada tempatnya. Marilah kita jaga lingkungan kita dari sampah yang bertebaran. Jangan lupa cuci tangan. Nah, pakailah masker bila keluar rumah. Nah, ini semua adalah kata-kata yang mengandung ajakan, bujukan, atau dorongan. Itu adalah ciri-ciri kebahasaan pada teks persuasi. Nah, oke Dinda. Kemudian pertanyaan yang kedua. Kirim dulu. Pertanyaan yang kedua, Dinda bertanya, apa yang harus diperhatikan saat membuat sebuah teks persuasi? Yang harus diperhatikan adalah Ananda harus berdasarkan ciri kebahasaan pada teks persuasi. Tujuan kita membuat teks persuasi ini, Ananda harus menyamakan argumen, menyamakan pendapat dari Ananda ke orang lain. Orang lain berpikir bahwa menebang pohon dapat menyebabkan keuntungan pribadi. Orang lain berpikir, tebang aja pohon sembarangan, yang penting saya kaya. Sedangkan Dinda tidak setuju dengan itu. Dinda tidak setuju orang menebang pohon sembarangan, karena dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Dinda buat sebuah teks persuasi agar orang yang tadi berpikiran demi keuntungan ekonomi tadi, agar mengikut bujukan Dinda ini. Nah, jadi apa saja harus diperhatikan pada saat Dinda membuat teks itu? Dinda harus memperhatikan ciri kebahasaan ini. Yang paling penting, Dinda harus memperhatikan pendapat dan fakta. Harus memperhatikan kata-kata yang mengandung bujukan dan ajakan. Agar orang ini mau ikut apa yang Dinda inginkan. Nah, itu adalah penjelasan mengenai ciri kebahasaan dan apa saja yang harus diperhatikan sebelum kita membuat teks persuasi. Pertanyaan yang bagus, Dinda. Good job.